Halo Sobat Puslap 4, selamat datang di Puslap 4 Podcast, di mana ini adalah ruang diskusi yang menghadirkan berbagai perspektif, pengetahuan dan juga pengalaman dari para ahli untuk memperluas pemahaman kita tentang dunia forensik dan juga penegakan hukum di Indonesia. Senang sekali saya Di Octavia dan akan menemani Sobat Puslap 4 semua dalam episode kali ini. Dan di episode kali ini spesial dan berbeda dari biasanya karena kita kedatangan dua tamu sekaligus. Ini ada Melky Bajai, yang seorang public figure yang udah gak asing lagi sama Sobat Terima kasih tepuk tangannya. Puslap 4. Terima kasih. Sering ada di layar kaca kita. Dan juga Bapak Brigjen Paul Sujarwoko SIK selaku Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri atau biasa kita sebut Bang Jarwo. Selamat datang. Terima kasih, antara deg-degan, antara seneng banget tuh sama Bapak Jenderal di samping saya. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan mereka. Pastinya di perbincangan ini akan banyak insight menarik. Bakal seru juga beberapa point of view yang akan kita buka. Ini mungkin point of view-nya yang sering kita pertanyakan. Nanti dari versinya Melky dan juga nanti akan disampaikan juga penjelasan lebih detailnya apa yang dikerjakan oleh Puslap 4 nanti akan langsung sama Bang Jarwo. Karena kita sudah kehadiran dua narasumber yang luar biasa hari ini, mungkin aku akan bertanya dulu nih ke Melky yang seorang public figure yang kita udah nggak asing sering lihat di layar kaca. Selamat datang sebelumnya. Terima kasih. Mungkin tidak kenal maka nggak sayang. Kita mungkin kenalan dulu kali ya. Kalau Melky sendiri itu siapa sih di luar dunia acting? Jadi kalau sekarang tuh lagi sibuk ngapain? Lagi sibuk keliling Indonesia nih, mau menikmati kuliner tradisional di sana. Wah, jadi lagi sering ini ya nge-vlog makanan ya. Iya. Tapi badan tetap kurus sih. Wah, keren. Tapi bohong ya. Jadi selain acting sekarang lagi sibuknya ini kulineran, Iya, keliling ternyata Indonesia. tau gak sih di Indonesia itu kuliner legend ya nih Bang Jarwo ya. Banyak banget yang belum orang tahu gitu loh. Wow. Bahan-bahan makanannya dan lain-lain tuh masih banyak banget yang harus kita gali dan dikenalkan kepada dunia luas. Bener banget. Kapan-kapan kamu cobain ya. Ada ini, kan kamu tahu kan belalang goreng? Belalang goreng tahu? Hitam. Iya bener itu. Ada juga ulet goreng. Iya. Banyak banget Banyak variasinya banget. ya Tapi makanan. kamu pasti suka deh begitu nyoba. Nah, tapi pasti Sobat Puslap ini pada bertanya-tanya, kenapa kali ini ada Melky, terus abis itu ada Bang Jarwo dari Puslap yang kayaknya cukup serius ya, tentang forensik. Karena kita akan bahas gitu ya. Mungkin ada beberapa juga yang nggak tahu juga kali ya di sini atau baru dengar Puslap 4. Kata-kata Puslap 4. Nah, boleh dong Bang Jarwo dijelaskan Puslap 4 itu sebenarnya apa? Mungkin kepanjangannya, kenapa penting banget buat penegakan hukum di Indonesia? Oke, Mas Melky, saya jelaskan dulu Mas Melky ya. Silakan Pak. Puslap 4 itu salah satu satuan kerja dari Bareskrim Polri. Ya. Nah, Bareskrim Polri sendiri salah satu satuan kerja yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di mana sesuai dengan KUHP yang baru di pasal 55 dan 56, Puslap 4 sendiri itu adalah singkatan dari Pusat Laboratorium Forensik, yang merupakan satuan kerja yang memiliki tugas sebagai bantuan teknis dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Nah, seperti itu. Di mana di dalam Puslap 4 sendiri itu ada 5 bidang atau 5 bagian yang akan menjadi bagian terdepan dalam melakukan pemeriksaan terhadap proses tindak pidana, Mbak. Wow, penjelasan yang cukup udah mulai dikasih ya gambaran-gambarnya. Nanti kita akan tanya lebih dalam lagi ya. Lebih dalam lagi sama Bang Jarwo tentang Puslap 4 ini punya tugas sepenting apa sih dalam keadilan hukum di Indonesia. Nah, karena sudah ada Melky yang adalah seorang aktor juga ya, yang suka main di beberapa genre film. Ini paling sering pengen nanya sih, paling sering main di genre film apa? Terus kalau misalnya ini udah singgung-singgung tentang forensik, pernah nggak punya peran yang tentang forensik atau investigasi hukum? Ini yang pertama dulu pertanyaannya nih. Yes. Genre film apa? Biasanya. Apa ya? Kalau mau main sinetron kayak gitu-gitu lebih ke komedi sih. Komedi. Terus kalau tentang Puslap 4 itu sebenarnya asing-asing enggak gitu di pikiran saya. Jadi saya udah tahu kalau bagian forensik itu kerjanya seperti apa. Mau nanya lagi langsung banyak pertanyaan gini. Bang Jarwo di otak saya. Terus kalau umpamanya segi keamanan buat saya pribadi, apa sih langkahnya untuk ngamanin
ngamanin apa ya akun sosial media saya, apalagi nih Keamanan privasi. baru-baru ini saya melihat nih ada apa ya, ada yang viral gitu, si handphone si A ini diservis. Terus pas udah sampai rumah ternyata dilihat dari sejarahnya, loh kok ini handphone saya lagi dipakai orang ya gitu. Ya. Ih, itu gimana sih cara ngamaninnya? Ya, saran saya begini, sahabat Puslapor dimanapun berada, terkait masalah penggunaan handphone, kita wajib atau sebisa mungkin kita menggunakan double security, kunci ganda. Ya, sebisa mungkin password kita jangan cuman satu, harus bisa berganti-ganti password, kemudian bisa melakukan verifikasi beberapa kali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan sembarang melakukan atau minta tolong untuk servis handphone kepada orang yang tidak kita kenal. Itu Bahaya sekali. Karena pada saat kita melakukan servis kepada orang yang tidak kenal, tentunya kita memberikan password kepada yang bersangkutan. Betul. Kemudian diekstrak oleh yang bersangkutan di laptopnya dia kah, di komputernya dia, itu data semua masuk. Nah, oleh sebab itu kita harus punya proteksi sendiri. Kita yang harus hati-hati, Mas Melki. Bertanggung jawab sama Pribadi kita data yang harus pribadi. hati-hati ya. Karena mudah sekali sekarang orang itu untuk mengambil data-data kita. Apalagi kita mengetahui istilahnya kalau di Apple itu ada iCloud dan sebagainya. Itu kan Satu secret kunci. banget ya kuncinya itu. Kalau itu sampai jebol, sampai orang lain tahu, maka mudah sekali orang mengakses ke handphone kita. Makanya Seluruh banyak handphone yang disadap lah, atau yang apa namanya di mirroring lah segala macam kayak begitu. Terus yang kedua kan sering kita jumpai itu penipuan-penipuan yang penipuan online tuh. Itu mah banyak banget. Undangan lah bentuknya apa segala macam. Kita jangan latah. Ngeklik. Jangan latah ngeklik. Fatal tuh ya. Ya, itu yang ngeklik itu yang bahaya itu ya. Ada yang lebih bahaya lagi Mas Melki. Ada video call dari orang yang nggak kita kenal. Face recognition kita itu bisa terekam oleh dia. Wah. Lebih bahaya lagi tuh Lebih ya. bahaya lagi. Makanya banyak sekali model-model penipuan yang sekarang itu, makanya kita harus berhati-hati ya kalau masalah itu. Ini Bang Jarum, ini udah terjadi ya. Sudah Mas. Iya, kita Oh, tahan canggih dulu. banget ya. Nanti kita akan kulik-kulik lagi, lebih dalam lagi tentang apa aja kejahatan yang terjadi dan bagaimana Puslapor ini menanganinya. Tapi balik ke Melki lagi deh. Melki kan diundang nih ke podcast ini. Gimana Ti? Rasanya deg-degan kan, tadi bilangnya deg-degan. Seneng banget, deg-degan banget. Nah, apalagi nih, ini sangat detail kita akan ngomongin tentang forensik. Tapi Oke. kalau misalnya aku sebut laboratorium forensik, ini langsung kepikiran apa? Ini sesuai yang aku pikirkan ya. Kayak ini, kalau yang ada di pikiran aku tuh kayak detektif yang bertugas untuk Jeng, 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 jeng. memecahkan kasus tapi pakai ilmu pengetahuan sama pakai ini apa sih? Ya pakai alat-alat canggih gitu loh, bukan langsung keturun lapangan ke orangnya. Gitu. Orang Jadi yang di benar otak itu. penelitian. Kepenelitian Kayak penelitian gitu. yang dilakukan. Wah. Dengan teknologi kali ya? Iya Mas Melki. Kan bener, keren banget. Melki. Langsung pasti kita akan dijawab sama ahlinya tentang istilah laboratorium forensik Bang Jarwo. Yang sering kedengaran nih teknis, ini kayaknya masyarakat nggak perlu tahu, jauh dari masyarakat. Tapi gimana caranya Puslapor bikin masyarakat jadi lebih dekat dan sekaligus percaya sama Puslapor? Ya, kalau masalah percaya dengan Puslapor, saya menyampaikan ya memang harus percaya ya, karena kami melakukan pengujian atau pemeriksaan itu menggunakan peralatan yang canggih, yang tidak bisa lagi dibantah hasilnya. Kita misalkan masukkan peralatan A, kemudian kita kasih campuran dengan alat B, keluarnya pasti C. Itu nggak bisa lagi direkayasa, nggak bisa, gitu. Itu kalau kita berbicara masalah apa tadi? Kepercayaannya masyarakat. Nah. Tapi benar nggak yang dipikirin sama Melki tadi, laboratorium forensik? Kalau laboratorium forensik sendiri Mas Melki ya, benar yang tadi Mas Melki gambarkan. Kantor kita itu sangat megah dan mewah. Kantor saya di lantai 1 itu penuh dengan laboratorium. Di situ ada laboratorium kimia, ada laboratorium fisika, ada laboratorium narkoba, ada laboratorium dokumen dan Banyak uang palsu.
ada laboratorium balistik dan metalurgi. Oke. Dan semua peralatan-peralatan kita itu sudah terakreditasi. Personil-personil kita ini sudah tersertifikasi. Dan kita sudah mendapatkan kepercayaan dari lembaga akreditasi nasional kan. Dengan diberikannya ISO 17025. Itu bertaraf internasional. Begitu Mas Melki. Keren. Dan ini Mas Melki, laboratorium forensik Barreskrim Polri ini satu-satunya laboratorium di Indonesia yang terbaik di Asia Tenggara. Di Indonesia. Di Indonesia dan Asia Tenggara. Oh, Terbaik. terbaik di Asia Tenggara. Iya, Aku juga baru bule-bule tahu itu, nih. orang-orang luar itu latihannya uji bandingnya ke tempat kita, Mas. Oh, Informasi Makanya- baru kan? informasi baru. Masyarakat Indonesia apa nggak bangga itu? Iya. Harus bangga dong, ya. Bangga banget, saya aja dengarnya langsung bangga. Itulah Mas gambarannya. Jadi yang Mas Melki sampaikan tadi itu benar semua itu. Wow, cukup paham dan cukup udah detail nih, paham cara kerjanya Iya. apa namanya cara kerjanya dari Puslapfor. Puslapfor sehari-hari. Nah, tapi kalau lihat kerjaan Puslapfor sehari-hari, kebayang apa lagi nih, Kak Melki? Apa ya? Kalau diceritain dari Bang Jarwo tadi, kantornya canggih banget, jadi tertarik gitu ya ngelihat proses-prosesnya. Tapi yang sekarang terjadi itu kan justru banyak banget kejahatan digital nih ya. Sekarang yang banget di sekitar saya sih sebetulnya. Itu di Puslapfor sendiri emang banyak laporan tentang kejahatan digital ini. Banyak, Mas. Paling banyak gak ya? Enggak. Oh enggak justru ya. Nomor 2 paling banyak. Yang paling banyak itu masalah narkoba. Oh. Iya, paling banyak masalah narkoba. Itu 1 bulan bisa sampai 500-an lah. Seluruh Indonesia. Ya, yang masuk laporan ke tempat saya 1 bulan sekitar 500-an ada masalah Banyak kasus ya narkoba. ternyata. Aku boleh nanya gak? Waduh. Kalau cara ngelapornya gimana sih Pak Bang Jarwo? Oh gini, laboratorium forensik bekerja sama hanya dengan penyidik Oke. Polri. Ketika ada kasus narkoba misalkan yang ditangkap oleh penyidik Polri, maka barang buktinya itu diperiksakan ke tempat kami. Penyidiklah yang mengantar. Oke. Penyidik yang mengantar. Nah kalau Mas Melki misalkan ada informasi tentang narkoba, boleh laporkan ke saya, nanti saya sampaikan ke penyidik, biar penyidik yang bekerja untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan. Setelah itu barang buktinya diperiksakan ke tempat kami. Seperti itu. Cara kerjanya begitu. Ya. Oke. Cara kerjanya udah tahu kurang lebih gitulah ya, bekerja sama dengan penyidik. Ya, Nah, makanya tadi di KUHP yang baru di pasal 5556 itu laboratorium forensik itu merupakan bantuan teknis dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Begitulah. Garis besarnya seperti itu. Ya, jadi yang menggunakan kami adalah penyelidik dan penyidik. Tapi ingat, penyelidik dan penyidik di sini bukan hanya penyidik Polri, Mas Melki. Tapi Penyidik TNI Angkatan Darat, POM TNI, seluruhnya bisa ke situ. TNI Angkatan Udara. Karena yang tadi saya bilang tuh Mas, laboratorium terlengkap, terbesar se-Asia Tenggara. Di Indonesia cuma satu ini aja kan? Ada yang lain, ada laboratorium punya BPOM, Oke. ya. Tapi yang terlengkap kami. bahkan ada 5 bidang gitu. Tadi aku mendengar hampir lebih detail 5 bidang yang menangani berbagai macam kasus-kasus yang cukup dari kecil kasusnya kayaknya kecil tapi kok ternyata diurusin juga sama Puslapfor. Ternyata keren banget, keren sekali. Nah, berbicara tentang forensik, hal-hal yang kelihatannya nih di film-film atau serial TV nih kayaknya investigasi gitu-gitu ya, menggambarkan dunia forensik. Tapi itu sebenarnya sama nggak? Kalau Bang Jarwo lihat, kayak hampir mirip nggak sih yang ada di film-film itu sama kejadian nyata kejadian nyata atau aktiviti yang biasa dilakukan oleh Puslapfor? Jadi begini, kebanyakan film-film yang dibuat itu menyadur fakta real yang terjadi di lapangan. Wow. Film-film di Indonesia pun sama, dia jangan nggak usah film yang di Indonesia lah. Contohnya serial komedi Lapor Pak, ya kan? Dia menyadur bahwa pakaiannya mirip-mirip seperti itu, gayanya mereka, ada komandannya, berhadapan dengan komandan seperti apa, cara menginvestigasi seperti apa, itu kan menyadur. Nah, film khususnya tentang laboratorium forensik yang ada di dunia saat ini, saya yakin 99% itu menyadur fakta atau kejadian yang real terjadi di lapangan. Seperti itu, ya. Cuman
Memang sih namanya film pasti ada modifikasi lah, Iya, tambahan iya. ini dan itu supaya menarik. Pemenarik lah. Keyakinan saya 99% mirip. 99% mirip. Begitulah apa yang digambarkan film, begitulah cara kerja kami. Wah, luar Kalau biasa mau bikin sekali. filmnya aku siap lah jadi mainnya. Insya Allah Bisa. rencana memang begitu mas. Nanti Iya. kita mau bikin film. Pasangan apa gimana nih? Kamu Wah, juga boleh. main? Aku bagian yang menyidik ya. Boleh. Wah, ngobrol lagi sama Bang Jarwo, alur kerja sebenarnya Puslap Force sendiri ini. Kalau lagi nanganin kasus, misalnya ada kasus nih, datang, mungkin harus dari penyidik ya. Iya. Penyidik dulu, dari barang bukti masuk sampai hasilnya dikasih ke penyidik tuh gimana sih alurnya iya. sih Bang? Kita ada sebuah mekanisme termasuk sistem ya. Sistem yang saya bangun pada saat saya menjadi Puslap Force itu, saya bangun namanya SIS forensik. Di situ dalam sistem itu sudah tergambarkan Mas Melki. Ketika penyidik datang ke kantor, dia akan bertemu dengan staf URTU. Ya. Apa tuh? Urusan tata usaha umum namanya. Di situ dia akan menyerahkan barang bukti yang akan diperiksa. Nanti dari URTU akan memberikan surat tanda pemeriksaan. Nah ini semuanya, ini saya cerita yang realnya, tetapi semua itu sebenarnya masuk di dalam web. Yes. URTU pun masukkan dalam web. Nah setelah dia mendapatkan surat tanda terima dari URTU, barang bukti tersebut oleh URTU diserahkan kepada pemeriksa. Kalau itu masalah narkoba, maka pemeriksa narkoba. Oke. Kalau itu bidang digital forensik, masuknya ke bidang Fiskompor. Kalau itu masalah lingkungan, masalah DNA, masalah organ tubuh, itu masuknya ke kimia dan biologi forensik. Kalau masalah dokumen, surat-surat dan sebagainya, masuknya di bidang dokumen dan uang palsu. Kalau terkait masalah bom, senjata api, tembakan, masuknya di bidang balistik dan metalurgi. Nah, setelah itu masuk ke bagian-bagian masing-masing, lalu diterima oleh stafnya di sana, kemudian nanti dibuatkan surat, akan diperiksakan apanya sesuai dengan permintaan penyidik, maka dilakukanlah pemeriksaan di lab. Setelah diregistrasi oleh pemeriksa langsung melakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Dengan uji petik, uji banding dengan peralatan yang begitu canggih. Setelah selesai itu, dibuatkanlah berita acara hasil pemeriksaan. Nah, berita acara hasil pemeriksaan itulah yang sering digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Tidak jarang, bahkan setiap persidangan pemeriksa kami ini sering dihadirkan oleh hakim sebagai saksi ahli di persidangan untuk menjelaskan apa sih barang bukti itu, bagaimana barang bukti itu dan sebagainya. Sesuai dengan hasil pemeriksaan kita. Seperti itu, Mas. Panjang terus teliti dan mencari dengan tepat gitu. Terus saya kebayang sama labnya tuh ya, labnya kayak gimana? Ya, nanti Mas Melki boleh. Boleh. Boleh apa? Ke tempat Datang saya. berkunjung. Ngeliat itu orang Mas boleh. Melki, boleh Mas Melki datang ke tempat saya. Nanti saya periksakan DNA-nya Mas Melki. Wah. Keturunan raja mana Mas Melki itu? Dari silsilah mana? Bisa. Ini antara seneng sama takut ya? Udah pernah Itu COVID kan? COVID kan? Pernah. Jadi kita disuap pakai itu Iya, di lidah ini, Iya. dibawa di lidah sama di langit-langit. Iya pakai kayak tisu. Ah, bukan Kayak apa? kayak Ketembat. Ketembat, iya. Itu aja Mas. Pemeriksaan di sana seperti itu ya? Pemeriksaan DNA cuman itu doang. Ya, fakta langsung baru keluar? yang Enggak langsung keluar. Oh. 2 mingguan lah Mas. 2 minggu nanti Mas, oh ternyata Mas Melki keturunan Genghis Khan kayak gitu. Iya, asal dari Eropa Timur atau Asia mana gitu kan. Iya, bisa ketahuan, sangat detail. Kalau kamu dari 5 bidang tadi yang tertarik mana? Itu ada yang sampai mayat itu Pak? Ada. Ya, Organ tubuh ya. Organ tubuh. Kalau mayat kita itu tugasnya di bagian dokter dokpol. Oh. Dokter forensik beda lagi. Jadi kalau organ tubuh Tapi tuh organ tubuhnya ke kami. dengan salah satu organ tubuh aja kita tahu tuh siapa ya? Oh tahu. Tuh bisa gitu. Iya. Iya. Ada 5 bidangnya cukup mengagetkan ya. Iya. Ternyata bukan Baru cuma tahu. penyelidikan. Oh, Puslap Force melakukan penyelidikan terhadap barang bukti, tapi barang buktinya nanti diberikan kepada bidang yang menangani dengan tepat Iya, itu gitu sudah ya. pasti. Ya. Wah, aku apa ya kalau satu bidang ya? Oh, penasaran sih mengecek yang bagian kimia atau bagian kimia dan biologinya itu. Wah, itu maksudnya Iya, seorang itu dia. polisi yang sekaligus adalah seorang saintis. Aku penasaran Iya. melihat keprofesionalannya Betul, Puslap Mas. Force. Itu dokter berarti ya? Bukan. Mereka
akademisi ya, Akademisi. ahli di bidangnya, sarjana S1, S2, S3 begitu. Yes. Bener-bener keren Dengan- banget ya. ya. Jadi saya dapat info banyak nih di podcast ini nih. Benar. Saya lama-lama saya bisa sosialisasi loh tentang puslapor nih. Iya. Saya nanti Apa ceritain ke istri aja. saya nih Iya. tentang puslapor. Pasti dia akan terkejut. Dia suka nonton film detektif. Oh gitu Mas ya? Iya. Mas Melki harus sosialisasikan ini. Iya, ternyata di Indonesia ada ini loh. Iya. Gitu. Dan Istri tiap saya- kasus beda-beda bidang yang menanganinya. Ya, beda-beda. Sangat Iya. detail mereka, sangat memberikan pada yang ahlinya gitu di bidang mana. benar Wow, banget. Luar biasa banget. Keren. Waduh, jadi ya insight-insight baru ya. Wah, membuat banyak insight baru pastinya untuk Sobat Puslapor dan juga untuk aku juga nih. Nah, Kamelki, kalau lihat film tadi pasti kalau seorang aktor suka nonton film juga, suka menikmati film gitu. Film forensik kayak CSI, Boss, drama Korea sekarang udah mulai Vincenzo gitu-gitu ya, Iya. kayak yang lagi meneliti kejahatan-kejahatan Iya. gitu yang cukup viral gitu ya dan sangat populer di Indonesia. Kalau menurut Melki sendiri, tontonan kayak gitu bantu masyarakat buat paham forensik atau malah bikin salah paham? Kalau saya ngelihatnya kayak film-film yang sekarang barusan saya tonton lah tentang detektif gitu. Jadi paham sih, tapi yang saya paham tuh kirain itu cuma di film. Kirain itu cuma film yang kayak tadi salah satu bagian tubuh dicek, ternyata dia bisa tahu itu siapa. Saya pikir kan cuma di film ya. Iya. Wih keren loh, film teknologi canggih gitu loh. Dari sehelai rambut ya. Iya. Disimpan rambutnya. Iya, saya kemarin nonton film ini. Dia punya, lupa nama filmnya, tapi dia bukti dari kejahatan yang sedang diselidiki itu buktinya cuma capture it. Oh, capture it apa ya? Capture it dari ini. Dari handphone. Dari handphone Oh, gitu. screenshot. Iya. Screenshot, ya. Iya, screenshot gitu. Ternyata bisa jadi bukti gitu. Wow. Membuka saya, tapi selama ini yang saya lihat ya, ini cuma film kali ya, gitu. Itu real Mas. Real ternyata ada Iya, yang secanggih itu loh. Iya. Terkejut Bisa loh dicek saya. dan bener-bener emang Iya. dilakuin gitu loh. Iya. Iya, yang tadi saya jelaskan memang film itu mengadopsi kejadian yang sebenarnya yang dilakukan oleh ahli forensik yang sebenarnya, Mas. Itu real itu. Iya real, Seperti dan itu. tapi yang bikin saya terkesima lagi ada di Indonesia loh. Iya, Iya dan kan? terbaik di Asia Tenggara. Iya. Ini salah satu fakta Benar. yang Saya sampaikan ini Membanggakan. bukannya saya lip service, tapi memang bagus, memang besar kita, Mas. Sampai dengan unit narkobanya Arab Saudi datang ke tempat kami itu terkaget-kaget melihat kelengkapan alat dan kecanggihannya. yes. Kita luar biasa sekali, kita terlengkap. Dan Mas Melki harus tahu bahwa di Indonesia ini sudah ada cabangnya Puslat 4 yang namanya Bitlab 4. Ada di 11 Polda, Mas. Cabangnya ada di ini. Oh, Iya. berarti di kota nih Jakarta nih ya. Bukan, jadi di 11 Polda di Polda seluruh. 11 provinsi. 11 provinsi. Ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Bali, terus kemudian Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Oh. 11. Tambah satu lagi yang sedang dibangun sekarang ini Ambon. Maluku. Oh. Jadi begitu ada yang di cabang-cabang ini nggak perlu dibawa ke pusat. Ya, selama Bitlab 4 namanya, Bitlab 4. itu bisa mengatasi atau menangani perkara yang ada di wilayahnya, ya mereka silakan untuk melakukan itu. Dan kualitas pemeriksa di sana dengan pemeriksa di pusat sama, seimbang, levelnya sama. Wow, tetapi Karena- maksimalkan walaupun Iya, karena di 11 rekrutmen kota pada itu. saat rekrutmen Mhm. Polri sendiri itu benar-benar menyeleksi perwira sumber sarjana atau bintara dengan keahlian khusus itu nggak sembarangan. Memang benar-benar ahli untuk ditempatkan di laboratorium ini. Oh, udah ada 11 tempat juga Ada 11. cabangnya ya. Iya. Jadi terbantu nggak Iya. jadi nggak hanya satu pintu ya, hanya di Puslapor, tapi Iya. bisa di beberapa provinsi-provinsi tadi. Iya, rencananya nanti 34 Polda ya 34. Wow. Oh, bakal diluasin lagi ya. Jelasin lagi ya untuk mempermudah dan mempercepat ya penanganan setiap Sebuah perkara kasus atau yang perkara. melalui scientific crime ini. Wah. Sepenting itu juga sih emang tempat ini. Memang harus penting. Puslapor ini Sangat penting banget. Iya. Karena apa? Kenapa saya bilang penting, Mas? Zaman sekarang ini semuanya sudah serba canggih. Benar. Semuanya sudah serba digital.
kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kejahatan yang semakin canggih ini dengan peralatan yang canggih juga, kita akan ketinggalan. Itu yang dikejar ya sama puslapor supaya tetap bisa maksimal, Ya. bisa terselesaikan Benar, semakin setiap lama semakin kasus-kasusnya. Sekarang balik lagi ke Melki. Kalau misalnya jadi analis forensik nih, bayangin jadi seorang analis forensik di Puslap 4. Misalnya nanti akan ada film besar jadi POV seorang yang menyelidiki sebuah kasus tapi dari Puslap 4 gitu. Hal pertama apa yang akan dilakuin atau dipelajari sama Melki biar perannya tuh kerasa real? Aku akan menyelidiki ini nih. Aku jadi tim forensik yang fokus menyelidiki penipuan online. Penipuan online, terutama ibu-ibu dan emak-emak di sekitar rumah saya yang sering diteleponin. Terus saya akan ambil alih, saya tangkap orangnya. Menemukan itu ya, si Menemukan. pelaku Iya. dari si itu. Yang suaranya itu udah kayak copy paste ya, suaranya dia. Selamat siang saya dengan ini, ya itu dia. Nyari yang Sering itu. banget itu saya diteleponin kayak gitu tuh. Jangan diangkat kan? Enggak, Tapi jangan. saya sering angkat, tapi saya enggak bener deh. Sekolah ngaku deh tuh sekarang. Saya sering angkat, tapi saya emang bener saya sekarang udah nggak ngomong. Jadi kayak, Iya. juga bisa didata? Enggak kan? Ternyata nggak bisa Iya. di ini deteksi. Banyak banget, Bang Jaro banyak banget yang Banyak nelfon ya? saya. Iya. Tapi saya cuman, nah dia langsung nyerocos tuh. Nah, baru kita Langsung tahu, tutup. baru langsung Iya. tutup. Iya. Langkah yang baik nanti ke depannya mungkin akan menjadi yang membidangi bagian kasus itu Betul, ya. betul. Sepertinya nanti. Pengalaman, karena pengalaman. Karena pengalaman. Pengalaman. Timbul dari keresahan. Iya. betul. Luar biasa banget. Nah, ngobrol lagi sama Bang Jarwo tentang Puslap 4. Kalau lihat teknologinya tadi kita sudah terbaik di Asia Tenggara. SDM-nya atau ekspektasi masyarakatnya. Tapi tantangan sebenarnya apa sih? Tantangan yang dialami? Tantangan kita ya sebenarnya terkait masalah peralatan yang setiap saat itu, artinya setiap saat mungkin dari tahun ke tahun itu perlu kita upgrade ya. Perlu kita upgrade. Kan peralatan kami itu terbenturnya di masalah harga sebenarnya Mas Melki. Ya, karena nggak ada yang murah. Alat-alat Oh, yang canggih iyalah, tidak expensive murah banget ya. ya. Gitu. Nah, kami sudah paham ketika kami merasa oh ini sudah ketinggalan zaman peralatannya, kami jauh-jauh hari sudah berkoordinasi dengan pimpinan kami untuk berdiskusi masalah pembaharuan peralatan ini. Ya, kita buat surat, kita buat apa istilahnya tulisan terkait masalah perlu apa tidaknya barang peralatan ini di-upgrade seperti itu. Itu aja sih tantangannya, cuma itu aja sih ya. Kalau SDM sudah dicari terbaik ya. Kalau kayaknya. SDM sudah yang terbaik kami miliki. Memang secara kuantitas memang kita masih kurang ya, masih kurang. Cuman Sudah dimaksimalkan. kami maksimalkan apa yang ada. Kemudian tantangan saya terkait masalah perkembangan teknologi itu ya saya mencoba memodifikasi anggota-anggota saya ini untuk terus melatih dan mengasah kemampuan-kemampuan mereka, pengetahuan mereka melalui beberapa pelatihan seperti itu, Mbak. Seperti itulah kira-kira. Tantangan yang udah mulai dicari juga solusinya, Iya, dimaksimalkan gitu ya, inovasi-inovasi ke depannya. Nah, Bang Jarwo mau nanya, kalau yang kerja di Puslap 4 ada anak muda? Rata-rata muda semua. Wih, keren. anak muda yang dedicated melakukan pekerjaan. iya. Anak-anak muda. Yang tua-tuanya itu bisa dihitung dengan jari. Iya, yang tua-tuanya. Keren sih anak Seperti Iya. seperti saya gitu, yang muda-mudanya. Iya sih kelihatan. Kita. Iya. Yang pekerjaan-pekerjaan muda. serius sih anak-anak Nah, muda ya. Semakin kayak di film ya. Iya. Anak-anak muda. Anak-anak muda, bener. Iya. Iya. Wah, luar biasa banget. Soal hukum deh, kita berbincang-bincang soal hukum. Hukum yang dalam proses penyelidikan kan memakai hasil dari yang sudah dilakukan oleh Puslap 4 nih untuk hukum. Untuk proses pembuktian hukum. Ya. Gitu kan ya. Nah, sejauh mana nih proses pembuktian dipakai? Yang tadi saya jelaskan Mbak Audi, bahwa setelah penyidik itu melakukan penyitaan terhadap barang bukti, ya, baik barang bukti berbentuk barang ataupun organ tubuh dan sebagainya, kemudian penyidik membawa ke laboratorium forensik untuk dilakukan pemeriksaan secara saintifik. Nah, setelah kami melakukan pemeriksaan itu, Mbak, kami membuat berita acara. Nah, berita acara hasil pemeriksaan itulah yang digunakan
sebagai pembuktian hukum di persidangan. Oh. Ya. Selain dibacakan oleh pemeriksa yang hadir di sidang, pemeriksa juga menjelaskan secara lisan apa yang dilakukan, hasilnya seperti apa, caranya bagaimana. Wah. Itulah yang membuktikan. Itu yang dijadikan sebagai untuk menambah alat bukti sehingga hakim itu menjadi lebih yakin. Jadi valid sebagai alat bukti karena sudah melakukan proses riset Ya, yang panjang gitu. Valid dan tidak terbantahkan ya, Mbak. Dan tidak terbantahkan bahkan. Oh berarti pasti Pasti. hasilnya itu pasti. Kita nggak bisa merekayasa, Mas. Iya. Kalau kita merekayasa, contohnya aja, contoh nyatanya contohnya, Bang Jarwo. ini kita anggap sabu cair. Oke. Mhm. Kita periksa Sabun cair? Sabu, narkotika dan Ya kan? psikotropika. narkotika. Kita teteskan dengan salah satu reagen kimia. Di situ ada contohnya. Kalau dia berwarna ungu, positif sabu. Sabu asli itu. Misalkan gitu kan. Ketika ditetes, jebret, ternyata ungu. Bukan. Pasti sabu Nggak kalau bisa ungu. deny lagi. sabu. Iya, kalau bukan sabu dia tidak akan berwarna ungu. Lalu kita mau merekayasa. Nah, ini ungu. Kita mau rekayasa bukan sabu. Bukan sabu nih, bubuk kopi. Bukan, nggak bisa. Nggak bisa. Karena udah pasti. Mungkin saya nggak tahu kapan, tapi saya rasa belum pernah ada sih. Mungkin ada oknum yang coba-coba mau merekayasa itu, yaitu melanggar etika dan dia bisa dihukum. Oke, pembuktian bahwa itu sabu apa bukan. Kalau udah dites itu sabu, ya udah sabu hasilnya. Iya. Dan itu dites tidak hanya satu orang, Mas. Oh, berkali-kali. Berkali-kali dan ada beberapa teman-temannya yang ada di situ yang menyaksikan pada saat melakukan pengujian. Oh, harus bareng-bareng gitu ya. Ya, satu menyaksikan, satu mencatat, satu melakukan uji. Jadi bagaimana mau merekayasa? Benar. Karena saksinya banyak. Mereka harus kompak kalau mau hasilnya. merekayasa. Semuanya harus satu suara. Tapi kan itu jarang terjadi. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa pengujian laboratorium forensik itu sangat sah dan susah terbantahkan, Tidak tidak terbantahkan. Pasti hasilnya tuh ya. Karena yang melakukan juga profesional ya Iya. di bidangnya ya. Nah, narkoba itu juga kan setelah dilakukan penangkapan dan penyitaan akan dilakukan pemusnahan barang bukti. Kalau Mas Melki dan Mbak Audi pernah menyaksikan Presiden Prabowo beberapa bulan yang lalu, Menghancurkan barang bukti. ya, atau tahun yang lalu lah, bulan Oktober tuh, itu memusnahkan barang bukti tuh, Mas. Nah, tim kami turun di situ. Jadi Pak Prabowo sekian puluh, berapa ratus, 1 ton lebih lah, itu memilih barang bukti secara acak, Mas. Acak. Pak Prabowo milihnya, saya yang ambil. Lalu saya serahkan kepada tim saya yang melakukan pemeriksaan. Kalau sabu, dia pasti berwarna ungu. Ketika diuji dengan barang bukti yang acak itu, ungu, Mas. Di depan presiden, ungu. Ya, Jadi benar, kalau sabu. ungu, sabu. Itu terbukti itu adalah Terbukti sudah. Kita nggak bisa membantah itu. Ya, hal-hal yang nggak bisa terbantahkan. nggak bisa terbantahkan. Itu salah satu contohnya. Ada yang lebih di luar nalar kita, Mas. Orang mati tenggelam. Padahal dia bisa berenang. Kenapa kok dia tenggelam? Gitu kan. Oh, ayo, kenapa? Pernah diperiksakan oleh Polres Bekasi kalau nggak salah. Apa Tangerang, saya lupa. Padahal dia bisa berenang tapi meninggalnya karena tenggelam. Oke. Ketika diperiksakan hatinya, Mas, organ tubuhnya hatinya, ternyata mengandung alkohol 82%. Oh, mabuk. Ternyata Mabok, Mas. mabuk. Gimana caranya mau berenang kalau mabok? Iya. Dia selalu Nah, ada artinya kami bisa Bisa. memeriksa itu sampai sedetail itu. sedetail itu. Wow. Oh, dia meninggal bukan karena nggak bisa berenangnya tapi karena mabuk. Kalau orang awam melihatnya, udah mati tenggelam aja gitu kan. Oh. Tapi ketika kita yang meneliti, kenapa dia tidak bisa berenang? Padahal dia bisa berenang, kok dia tenggelam? Gitu. Ternyata ada alkohol di dalam hatinya yang menyebabkan dia tidak bisa Ya. berenang. Itu fakta-fakta yang Makanya alkohol tuh haram. Oh, iya, yang haram ya. benar juga. Kok kesini sih? Benar. Iya, benar. Benar juga. Nah, tapi itu jadi membukakan banyak hal ya Sobat Puslapor ya tentang kayak bahkan satu kejadian kematian, kejadian Iya. kebakaran, kejadian narkotika, itu semuanya
bisa dicek lebih detail lagi gitu, Iya, lebih dalam dicari lagi. tahu. Iya, Inilah cari tahu, Mas, ya. ahlinya si puslapor Dicari tahu, ini benar. ahlinya. Jadi ya semoga abis ini kita mempercayakan lebih banyak lagi kepada puslapor, Harus percaya. Ya. menaruhkan kepercayaan dan bahkan Harus mendukung yakin ya. dan percaya. Dan yakin percaya Ya. untuk puslapor. Tapi kalau lihat generasi muda sekarang yang mulai aware, mulai suka sama dunia forensik, tertarik gitu ya dengan kriminologi, sebagian didorong oleh konten media gitu ya. Tapi Banjarwo sendiri berharapnya apa nih regenerasi di bidang forensik ini? Baik Mbak Audi, ini sangat menarik sekali dan bagus sekali ya. Saya sebagai Kapuslapor itu bekerja sama atau ada MOU lah dengan seluruh universitas di Indonesia, Mas Melki. Yang pernah saya jelaskan bahwa beberapa universitas di Indonesia itu mengirimkan mahasiswanya untuk magang di tempat saya. Oke. Untuk magang di tempat saya, untuk berlatih di tempat saya, untuk praktek di tempat saya. Ya. Bahkan beberapa universitas ternama di Indonesia ini ya, prakteknya di tempat kami, begitu. Nah, harapan-harapan saya itu saya melihat dari para mahasiswa ini gitu. Setelah mereka latihan di tempat kami, magang di tempat kami, tidak sedikit tuh yang bercita-cita nanti, saya nanti kalau lulus sarjana saya mau masuk ke lapor . Oh. Jadi Iya. semangat ya. Iya, dengan semangat mereka. Karena melihat kecanggihan alat, kemudian cara bekerjanya yang memang sudah kayak di film-film, ya begitu kan. Kan mereka praktek langsung. Ya mereka merasakan itu. Ruangan yang tertutup, dingin dan sebagainya dengan peralatan yang canggih, hening dan sebagainya. Itu rupanya menarik para mahasiswa-mahasiswa yang di jurusan itu, ya, yang menyampaikan kepada kami pada saat di sesi penutupan. Insya Allah nanti setelah kami lulus, kami bercita-cita untuk menjadi salah satu personil di sini. Wow. Luar biasa. Karena merasakan langsung Iya, di sana, merasakan langsung. jadi mereka juga semangat untuk Betul. melanjutkan atau jadi regenerasi ya dari Iya. sumber daya manusia yang Betul, Mbak berkualitas Udi. itu buat puslapor sendiri. Kebayang sih, berarti kan kantornya, ini kantor bagus banget. Bagus. Karena nyaman, kayaknya langsung jadi pengen, langsung pengen kayaknya ke depannya saya Bener, pengen bener. jadi ini deh. Kalau misalnya mau nyampein pesan ke publik gitu ya, setelah beberapa saat ngobrol, mau sampein apa, Melki, tentang forensic things ini? Saya baru bisa ngebayangin sih dari kata-kata dari yang diceritakan di podcast ini bahwa ini laboratoriumnya kayaknya keren banget sih. Karena saya belum lihat, tapi di otak saya ini keren. Cara kerjanya keren, alat-alatnya keren, tempatnya keren. Semoga hasilnya selalu keren. Wow, Kayak iklan sih, sangat keren. profesional. Sangat-sangat profesional, luar biasa sekali. Nah, kita akan masuk di penghujung dari sesi ini. Kita sudah tanya-tanya ya tentang point of view dari puslapor, point of view dari seorang public figure yang melihat bagaimana kerjanya puslapor dan bagaimana mekanisme pembuktian dan penyelidikan yang dilakukan oleh puslapor. Nah, kita akan beralih ke Banjarwo untuk mungkin memberikan pesan-pesan atau kira-kira apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Indonesia soal pentingnya mendukung sistem hukum yang berbasis dengan bukti ilmiah. Baik Mbak Audi, terima kasih. Sobat Puslapor dimanapun berada, saya sebagai Kapuslapor berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia di era yang serba canggih saat ini, serba digital saat ini, tentunya kita harus berhati-hati dalam bersosial media, menggunakan gadget, menggunakan sarana digital, dan sebagainya. Karena apa? Karena kejahatan-kejahatan yang terjadi di zaman modern ini hampir sebagian besar sudah menggunakan peralatan-peralatan yang cukup modern. Maka berhati-hatilah ketika kita bersosial media dan menggunakan gadget. Di balik itu, apabila ada masyarakat mungkin yang terkena permasalahan tindak pidana menjadi korban dalam penipuan mungkin atau tindak kejahatan yang lain, ya, percayakan dengan penyidik untuk kami tindak lanjuti untuk kami lakukan pemeriksaan secara ilmiah di laboratorium forensik. Yakin dan percaya kami akan bekerja secara profesional, Mas Melki. Kami memiliki tanggung jawab yang luar biasa terhadap institusi kami, kepada bangsa dan negara ini, kepada masyarakat Indonesia, dan apapun yang kami lakukan, kami selalu bertanggung jawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya.
Kami tidak sempurna yang tadi saya sampaikan, tapi kami selalu ingin berbuat yang terbaik untuk masyarakat, untuk bangsa kita. Kami tidak akan mengecewakan siapapun, termasuk masyarakat. Apalagi masyarakat sudah menjadi korban, kami akan bantu semaksimal mungkin. Yakin dan percaya, Laboratorium Forensik Barreskrim Polri ini akan menjadi garda terdepan dalam pengungkapan semua peristiwa pidana melalui scientific crime investigation. Wow, itu yang ditunggu-tunggu sama kita semua dan juga Sobat Puslapfor dimanapun Anda berada. Senang sekali terima kasih Bang Jarwo, makasih juga Mbak Odi. Melki udah Makasih. sharing-sharing hari Terima ini. kasih. Gimana? Semuanya mendapatkan insight yang baru, aku juga mendapatkan insight yang baru. Banyak banget hal menarik yang kita bahas, mulai dari sudut pandang seorang publik figur, tentang dunia forensik, sampai fakta-fakta asli di balik kerjanya Puslapfor sehari-hari. Tonton podcastnya Puslapfor bersama saya Melki Bajai. Saya Dia Octavia, Saya Brigadir Jenderal Polisi Sujarwoko, Kapus Lafor Barreskrim Polri. di YouTube channelnya Puslapfor.